sejahtera buat kita semua. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun kersa mirsani video menika wonten ing Semedi Jawa Channel. Kemandirian yang memicu jiwa kesatria. Menika pripun iki pertanyaanipun? Apa yang dimaksud kemandirian yang memicu sifat jiwa kesatria? Iya, betul. Pada ranah spiritual, kebanyakan orang spiritual itu yang mencari sebuah kesejahteraan bagi hidupnya. Orang spiritual memang demikian, maka penggambarannya dalam kehidupannya itu seolah-olah dalam suatu perjuangan, dalam seolah-olah itu bagaikan suatu peperangan bagi hidupnya untuk meraih sebuah kesuksesan, untuk mencapai kesejahteraan. Karena orang yang berminat dalam ranah spiritual itu mencari perkembangan hidupnya, mencari bagaimana untuk menggapai cita-citanya. Makanya penggambarannya dengan latar belakang seorang kesatria. Berarti masih berjuang, masih berjuang, masih berperang dalam hidupnya. Dan sifat kesatria itu juga memicu untuk melatih sebuah kemandirian, untuk melatih sebuah rasa percaya diri. Itu yang akan menjadi pertolongan dalam perjuangan seorang jiwa kesatria itu tadi. Dan bagi orang yang mempunyai sifat yang demikian, itulah yang bisa dikatakan orang dalam spiritual. Mengapa harus mempunyai jiwa sebagai kesatria? Kalau orang itu sendiri dari sejak hidupnya, dia lahir sampai dewasa itu sudah bergelimang harta. Dia mempunyai orang tua yang sangat kaya raya, mungkin tidak akan tertarik dalam dunia spiritual. Untuk bagaimana cara dia untuk berkembang, karena apapun sudah tercukupi, serba-serbi kecukupan dalam hidupnya. Ya oke aja orang sudah kecukupan, kalau istilahnya Jawa omongannya sarwa hilang gemilang. Gembede omongannya. Wis duwe kabeh racak kemaki biasanya. Ya itu memang tidak bisa disalahkan karena latar belakang manusia itu sendiri-sendiri. Dan mengapa sebagai jiwa kesatria itu sendiri mempunyai harus berpedoman dengan kemandirian. Kalau dalam peribahasa, kalau istilahnya Jawa, upama srengenge kuwi bisa pisah karo sorote, yen geni iso pisah karo panase. Ning yen jiwa satria ora bakal nguncati janjine. Makanya orang yang mempunyai jiwa kesatria itu sendiri benar-benar diteter lahir batinnya. Harus tidak takut kehilangan. Berarti berjuang sungguh-sungguh. Tidak takut kehilangan, harus tidak takut dengan sebuah kegelisahan, harus tidak takut mati, harus tidak takut lapar, harus tidak takut apapun yang dia tempuh. Memang itu juga memacu dari sebuah rasa percaya diri tidak terlepas, karena itu bagaikan orang yang dalam berperang untuk memerangi hidupnya, orang dalam berjuang untuk menggapai cita-citanya, menggapai kesuksesannya. Maka sebenarnya kalau di pendidikan ataupun di sekolahan itu juga ada ujian. Dalam sebuah perguruan itu ada ujian yang diberikan guru kepada murid. Ujian itu sebenarnya kadarnya sama, cuma bagaimana yang menyikapi antara murid ke murid itu pasti berbeda-beda dengan kapasitasnya, karena murid itu
banyak macam Mas. Kalau Iya. di sekolah kan ada murid itu yang pintar banget, Iya. ono sing dedel, ono sing sedengan, ono sing jane pinter ning gagal paham terus. Iya. Banyak banget karena itu fenomena murid. Iya. Dan itu tidak sama. Maka dari itu ada yang membicarakan guru karo murid kuwi pinter. Kudu angel sing endi? Nek padha-padha dadi guru karo dadi murid kuwi angel endi? Sebenarnya angel murid timbang dadi angel dadi guru. Karena guru itu sendiri sudah mempunyai materi yang akan diberikan dan itu kadarnya sama. Umpama teng sekolahan, Iya. diajari hitung kabeh, diajari bahasa kabeh. Dan itu bagaimana cara murid ke murid itu mencerna. Kalau murid, mengapa kok saya mengatakan itu lebih sulit daripada guru? Karena dia harus menyimpulkan masing-masing. Iya. Bagaimana yang sudah disampaikan guru. Seperti ujian, itu sendiri bagaimana cara murid untuk menyikapi. Kalau kamu tanpa aku, kamu bisa enggak? Iya. Kalau aku memberi soal yang demikian, kamu bisa menyelesaikan atau tidak? Itu sama, dan itu bukan selalu, tidak harus di ranah sebuah pendidikan. Karena guru itu sifatnya begitu Mas. Iya. Sifatnya ingin mengetahui seberapa kelas, seberapa tingkatan antara kemampuan murid, antara murid ke muridnya itu bagaimana cara dia mengetahui kualitas maupun kuantitasnya. Iya. Kualitas murid. Ya, itu makanya guru sering memberi sebuah ujian, sering memberi sebuah ulangan, yaitu memang begitu. Iya. Jadi mengapa kembali ke konteks lagi? Iya. Sifat jiwa kesatria memacu kemandirian. Ya memang sifat jiwa kesatria ya memang harus begitu. Wong kalau gambaran orang dulu ya Mas, pada zaman dinasti, zaman peperangan dulu memang orang dalam berperang yang menang ya dadi timbang. Kalau dadi timbang itu sebenarnya kewibawaannya muncul. Iya. Yang kalah ya mung dadi rempah, akhirnya ya mung dadi batang. Iya. Namun juga itulah sebuah perjuangan. Kadang juga ada gagal, kadang juga ada sukses. Iya. Ya memang itu penggambaran juga orang berperang. Dan orang berperang itu tidak selalu fisik. Berperang politik ada, Iya. perang kecerdasan ada, Iya. banyak konteksnya. Kalau sifat guru, misalnya, Iya. kembali lagi Iya. dalam sebuah pembelajaran. Terkadang kalau saya semenjak dari bangku persekolahan dulu, Iya. itu terkadang murid yang kurang memahami apa yang disampaikan guru, disangkanya murid itu gurunya pilih-pilih. Sebenarnya tidak. Tidak. Karena muridnya itu yang kurang memahami apa yang dimaksud gurunya. Iya. Dan semuanya tidak bisa dikatakan itu perfect sebuah kebenaran, dan itu perfect itu kesalahan. Iya. Sebagai kesalahan mutlak itu sebenarnya tidak bisa Tidak disalahkan. bisa. Karena itu perwatakan orang masing-masing. Iya. Dan semua orang yang hidup itu sendiri tidak ada Mas. Kata sempurna sebenarnya tidak ada. Makanya hidup secara bersama bukan hidup sendirian. Tujuan hidup bersama itu saling berkaitan. Tujuan hidup bersama itu samat sinamadan daya dinayan, ayo aja padha gembo yektine mung daya dinaya. Untuk saling bersinergi, untuk saling membantu, saling melengkapi dari kekurangan masing-masing. Iya. Saling tolong menolong. Karena keahlian seseorang itu berbeda-beda. Namun akhirnya juga berkumpul, dan itulah perjuangan bagi Nusantara. Perjuangan Nusantara itu bagaimana sih? Dan apa yang dimaksud perang dunia asimetris itu bagaimana? Sebenarnya itu adalah perang dunia politik. Perang dunia politik yang bagaimana? Perang dunia politik bagaimana cara orang Nusantara untuk memayu Hayuning Bawono. Iya. Memayu Hayuning Bawono itu bagaimana cara untuk mewujudkannya? Kita tidak bisa sendirian.
semua harus maju. Dhuwur tengah ngisor temandang bareng. Iya. Itulah Saling merangkul, ya, saling bekerja sama. saling bekerja sama. Iya. Maka dari itu yang saya sampaikan adapun kepentingan tentang sifat jiwa kesatria yang memacu kemandirian. Dan sebenarnya tiada ada mas kata guru yang mengajarkan sebuah kejelekan, sebenarnya tidak ada. Tergantung bagaimana sifat si penerima ataupun dalam tanda kutip itu murid. Iya, murid. Iya. Bagaimana cara untuk menyaring Iya. antara perkataan gurunya. Iya. Ya memang guru itu sendiri digugulan, ditiru. Iya. Ada perkataan guru kuncing berdiri, murid kencing berlari, itu sebenarnya memang kapasitas dari generasi itu akan menimbulkan sebuah perbedaan, perubahan dari generasi ke generasi ya. akan menimbulkan sebuah perubahan. Karena kalau dijadikan sama itu sebenarnya tidak bisa. Sepandai-pandai orang dalam membiu ataupun copycat ataupun itu plagiat, meniru, itu sebenarnya ada bedanya. Kalau bisa dikatakan itu sama, itu tidak bisa. Dalam kualitasnya begini, ada salah satu guru yang mengatakan, istilahnya Jawa aja, iya, kowe nek podo aku ora iso, ning nek kowe sak ngisor ku iso, sak dhuwurku ya kepara iso, ning nek kon podo ora iso. Itulah bisa dikatakan dalam generasi itu taruna ngumpuli bapa, itulah generasi, kemajuan generasi ke generasi begitu. iya. Mungkin yang saya sampaikan, adapun perkataan saya yang ada yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan Iya. dalam Semedi Jawa Channel.